Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Saat ini kita sedang menghadapi El Nino. Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita, Indonesia menghadapi El Nino mulai dari bulan Juni. Walaupun masih melemah, tetapi nanti setelah bulan Juni, El Nino akan semakin kuat. Menurut BMKG, pengertian El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk seperti di Indonesia. Menurut Dwi Korita, mengatakan bahwa adanya potensi El Nino dapat menyebabkan musim kemarau 2023 di Indonesia lebih kering jika dibandingkan dengan musim kemarau 3 tahun terakhir. Selain terjadinya El Nino, pada tahun ini juga terjadi EOD atau Indian Ocean Dipole yang bergerak menuju ke arah positif. EOD adalah merupakan suatu fenomena osilasi suhu air permukaan laut yang tak teratur yang menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat dan lebih dingin dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. Kedua fenomena ini berpotensi mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. Fenomena El Nino dipengaruhi oleh suhu muka laut di Samudra Pasifik dan EOD yang dipengaruhi oleh suhu di Samudra Hindia. Dan keduanya terjadi bersamaan pada musim kemarau tahun ini. Tentunya masalah El Nino dan EOD akan berdampak juga pada sektor pertanian karena sektor pertanian sangat membutuhkan air dan juga terpengaruh dari suhu dan cuaca yang dihadapi. Apalagi untuk tanaman sulur. Tanaman sulur merupakan tanaman yang memiliki karakteristik rakus akan kebutuhan air. Jika kekurangan air, maka pertumbuhan tanaman sulur bisa terhambat dan akhirnya produksi buah juga tidak akan maksimal. Untuk persiapan musim kemarau kering yang kemungkinan ekstrim akibat El Nino dan EOD, kita perlu melakukan antisipasi. Mulai dari segi pupuk yang bisa meningkatkan retensi air, sistem pengairan yang bagus, dan pemilihan benih yang berkualitas yang bisa tumbuh dengan baik walaupun pada cuaca yang ekstrim. Ini merupakan salah satu contoh kacang panjang yang dapat tumbuh dengan baik walaupun pada kondisi tanah dan cuaca yang cukup kering. Kacang panjang ini ditanam pada sekitar awal Juni, yang apabila dihubungkan dengan El Nino, berarti penanaman saat mulai terjadinya fenomena El Nino. Saat ini usia tanaman sekitar 45 HST-an. Dari pengamatan kami, tanaman kacang panjang ini memiliki vigor yang sangat bagus. Vigor adalah kemampuan tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi dengan baik dalam kondisi lingkungan tertentu. Tanaman yang memiliki vigor yang baik memiliki ciri-ciri pertumbuhan yang adaptif dan bagus, resisten terhadap stres lingkungan, memiliki ketahanan penyakit, dan fungsi reproduksi yang berjalan baik. Bibit tanaman ini ditanam pada tanah yang cenderung liat dan mudah retak. Selain itu ditanam pada bulan Juni di mana cuaca sudah panas dan tidak turun hujan lagi. Tetapi menariknya, tanaman ini sangat adaptif dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Tanaman ini tergolong juga mampu menoleransi stres akibat cekaman lingkungan. Hal ini dibuktikan mampu tumbuh dengan baik walau tanah kebanyakan karakteristiknya lempungan dan minim pengairan. Bisa dilihat tekstur tanahnya bisa sampai seperti ini. Mungkin tanaman ini tumbuh dengan baik karena juga ada pengaruhnya sang petani menggunakan asam humat untuk mendukung retensi air, peningkatan KTK, dan penyetabilan pH. Dari segi ketahanan penyakit, walaupun benih ini baru diambang toleran virus, tetapi menariknya serangan bule atau Gemini virus bisa dikatakan 0%. Padahal biasanya pada musim kemarau, serangan virus akan lebih ganas karena pada musim kemarau, perkembangan hama kutu-kutuan penular virus berkembang lebih cepat dan pesat. Tentunya peningkatan populasi vektor penular virus ada hubungannya dengan tingkat kejadian penyakit akibat serangan virus. Bahkan, menurut sang perawat lahan, untuk insektisida rutin, beliau hanya menggunakan imidacloprid bubuk. Tetapi menariknya, serangan bulet atau Gemini bisa dikatakan 0%. Untuk serangan jamur juga demikian, bisa dikatakan 0%. Padahal tanaman timun sampingnya sudah terkena serangan jamur akibat jamur Pseudoperonospora cubensis. Tetapi menariknya tanaman kacang panjang ini tidak terkena serangan jamur sama sekali. Padahal angin pada lahan ini juga bertiup kencang. Dan tentu angin juga berpotensi menyebarkan spora ke tanaman lain. Walaupun memang sebenarnya kacang panjang bukan kisaran inang dari jamur Pseudoperonospora cubensis, tetapi tentu juga tanaman kalau sudah terinfeksi jamur ada potensi serangan jamur, tidak hanya jamur dari jenis ini saja. Kemudian dilihat dari segi produktivitas, saat ini tanaman ini berumur sekitar 45 HST. Tetapi menurut sang perawat lahan sudah panen beberapa kali.
Tanaman kacang panjang ini memiliki karakteristik panjang buah 70 hingga 85 cm dengan diameter buah 5-6 cm. Biji berwarna coklat muda dan polong hijau panjang. Pada kemasan benih tertera bahwa potensi benih ini jika ditanam adalah 36-48 ton per hektar. Benih yang ditanam di lahan ini memang terbilang bagus, memiliki vigor yang baik, serta mampu bersaing walaupun menghadapi musim ekstrim akibat El Nino. Benih yang kami review ini adalah benih kacang panjang varietas Zalfa. Benih ini sudah cukup lama beredar di pasaran dan di sini cukup mendapatkan review yang bagus. Jika ingin menanam kacang panjang pada waktu dekat ini, mungkin varietas ini bisa jadi pilihan. Walaupun demikian, pemilihan varietas yang bagus harus diimbangi juga dengan perawatan yang tepat agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Pada saat ini, Indonesia diprediksi mengalami El Nino dan Yodi secara bersamaan, dan hal ini berpotensi menyebabkan Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering. Tentu hal ini juga bisa berpengaruh pada sektor pertanian, apalagi bagi petani tanaman sulur, yang dimana dalam proses budidaya membutuhkan banyak air. Salah satu antisipasi untuk menghadapi musim yang ekstrim adalah pemilihan varietas yang bagus dan berkualitas. Salah satu contoh varietas yang mungkin bisa menjadi pilihan adalah kacang panjang varietas Zalfa. Tanaman ini memiliki karakteristik vigor yang sangat bagus dan daya adaptasi yang cepat. Hal ini dibuktikan mampu tumbuh dengan baik walaupun pada tanah yang dominan lempung, minim pengairan, dan cuaca yang panas. Dari segi ketahanan penyakit, walaupun untuk virus masih diambang toleran, tetapi pada lahan ini penyakit bule bisa dikatakan 0%. Kemudian dari segi penyakit jamur juga bisa dikatakan 0%, padahal tanaman timun sampingnya sudah terserang jamur. Kacang panjang varietas Zalfa ini memiliki karakteristik panjang buah 70 hingga 85 cm dengan diameter buah 5-6 cm, biji berwarna coklat muda, dan polong hijau panjang. Pada kemasan benih tertera bahwa potensi benih ini jika ditanam adalah 36-48 ton per hektar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.